Ibu, perkenalkan saya Dr. Fatia sedang berjaga digunakan siang hari ini dengan Ibu siapa? Ibu Aksa. Baik, Ibu Aksa. Datang ke sini mau ngapain Ibu? Mau periksa telinga. Telinga ya. Oke, baik Ibu. Selanjutnya nanti akan diperiksa, tapi sebelum itu saya izin untuk menanyakan identitas Ibu. Baik, Ibu Aksa usia berapa? 20 tahun. Pekerjaannya apa? mahasiswa Mahasiswa. Alamatnya di mana ya? di Sandangan. Mohon maaf, Bapak sudah menikah? Belum. Lalu, baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk kedua telinga Ibu yang kanan dan kiri, tapi nanti juga perlu saya tekan, saya periksa dan masukkan alat ke dalamnya. Apakah Ibu bersedia? Baik, Ibu bisa bersiap selagi saya mencuci tangan ya. Cuci tangan dan melakukan pemeriksaan. Baik, selanjutnya pertama-tama saya lupa. Sebelumnya saya akan menggunakan headlamp terlebih dahulu sebelum mencuci tangan. Lupa saya. Sebentar Ibu. Pertama-tama saya akan menggunakan headlamp dan kalibrasi dulu sesuai arah mata. Selanjutnya saya akan cuci tangan. Cuci tangan lama-lama. Baik, pertama-tama saya akan melakukan inspeksi di bagian depan dulu ya. Untuk telinga pasien terlihat normal dari depan, tidak ada tanda-tanda asimetris dari depan. Kedua, ukuran aurikulanya normal. Pertama, Ibu bisa duduk seperti ini. Lalu bersama seperti ini. Pertama saya akan melakukan pemeriksaan untuk telinga bagian kiri. Terlihat untuk inspeksi luar aurikulanya terbentuk telinganya normal, tidak ada tanda-tanda inflamasi, peradangan, ataupun bekas luka. Baik, selanjutnya saya akan melakukan palpasi bagian luar ya. Ibu kalau misalnya nyeri nanti bisa bilang. Sakit Ibu? Tidak. Tidak. Ini sakit? Tidak. Ini sakit? Tidak. Baik, pasien tidak merasakan nyeri di bagian auricula dan juga tidak ada nyeri di tragus pain ataupun mastoid pain. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan atau inspeksi bagian dalam menggunakan spekulum telinga. Permisi Ibu. Untuk telinga pasien ditarik ke belakang dan agak ke atas dan masukkan spekulumnya sesuai ukuran telinga pasien, jangan terlalu dalam dan jangan terlalu luar, dan disenteri oleh headlamp. Baik, untuk analis auricula pasien terlihat normal. Untuk salurannya tidak ada tanda-tanda corpus alveolum ataupun cerumen prob, atau tidak ada tanda-tanda bekas inflamasi ataupun pendarahan. Baik, selanjutnya saya akan mematikan headlamp dan memeriksa telinga pasien menggunakan spekulum atau skop telinga. Permisi Ibu. Masukkan otoskop dan baik, setelah dimasukkan otoskop, telinga kiri pasien terlihat membran timpaninya terlihat masih intak, lalu terlihat cone of light di sekitar jam 7, lalu tidak ada perforasi di membran telinga pasien. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa untuk bagian kanan pasien, telinga kanan pasien. Baik, Ibu bisa berdiri lagi. Baik, pertama-tama saya akan melakukan inspeksi bagian luar dulu menggunakan headlamp. Terlihat di auricula pasien bagian kanan terlihat normal ya, tidak ada tanda-tanda inflamasi, peradangan ataupun bekas luka. Lalu selanjutnya saya akan melakukan dan sekret yang terlihat yang keluar juga normal, tidak berlebih ataupun sekret yang abnormal. Jadi saya akan melakukan palpasi. Ibu kalau nyeri bisa bilang. Apakah nyeri? Tidak. Tidak. Jadi untuk tragus apakah nyeri? Tidak. Yang sebelah sini sakit? Tidak. Baik, pasien tidak merasakan nyeri saat dilakukan penekanan dan tidak ada ditemukan tragus pain ataupun mastoid pain. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi dalam menggunakan spekulum telinga. Telinga pasien agak ditarik ke belakang dan ke atas. Bisa Ibu, otoskopnya disesuaikan telinga pasien. Baik, terlihat untuk saluran telinga pasien terlihat normal, tidak ada tanda inflamasi ataupun peradangan, tidak ada corpus alveolum ataupun cerumen prob, dan semuanya normal nih Ibu. Baik, selanjutnya saya akan matikan headlamp dan melakukan pengecekan menggunakan otoskop.
saya akan melakukan tes bunyi ibu, tes Rina, Swabah, dan juga Weber. Nah, saya akan mengambil garpu tala 512 Hz. Baik ibu, misalnya sini, nggak pas aja. Nah, nanti ikuti instruksi saya ibu. Kalau misalnya sudah tidak mendengar bisa angkat tangan. Oke. Pertama tes Rina terlebih dahulu. Apakah masih terdengar? Masih. Baik, untuk tes Rina, telinga kanan pasien positif. Nah, saya akan lanjutkan untuk tes Swabah. Nanti kalau misalnya sudah tes Swabah, kalau misalnya sudah mendengar bisa angkat tangan juga ya bu. Baik, saya juga tidak mendengar. Untuk tes Swabah pasien sama seperti pemeriksaan, namun saya akan melakukan ulang dari saya. Apakah masih terdengar? Baik, pasien juga tidak mendengar. Berarti tes Swabah pasien sama seperti pemeriksaan, tidak memanjang ataupun pendek. Jadi saya akan melakukan tes Weber. Nanti saya akan letakkan di tengah sini, ibu nanti ibu bisa rasakan. Kalau misalnya lebih bergetar ke kanan ataupun ke kiri, ibu yang bisa bilang. Tidak ada. Berarti tes Weber pasien tidak ada toleransi ke kanan ataupun ke kiri. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan bunyi atau tes di telinga kanan, telinga kiri. Sama ibu kalau misalnya sudah tidak mendengar bisa bilang iya ataupun angkat tangan. Sama tes Rina terlebih dahulu. Baik, pasien sudah tidak mendengar. Sekarang apakah masih mendengar? Masih. Baik, pasien masih mendengar saat garpu tala dipindahkan ke depan pasien. Jadi tes Rina untuk telinga kiri pasien adalah positif. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan tes Swabah. Ibu yang bisa angkat tangan kalau sudah tidak mendengar ibu. Baik, saya juga tidak mendengar, tapi saya akan melakukan dari saya ke pasien. Apakah masih mendengar ibu? Tidak. Baik, pasien tidak mendengar bunyi sama seperti pemeriksa, berarti tes Swabahnya sama, tidak memanjang ataupun pendek. Baik ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Ibunya bisa kembali ke tempat duduk. Silakan, saya izin cuci tangan ibu. Lepas headlamp, cuci tangan. Baik ibu, pemeriksaan sudah selesai. Untuk tes telinganya semuanya normal, tidak tanda-tanda abnormal lain. Untuk tesnya semuanya bagus ya ibu, tidak ada tulis hantaran ataupun tulisan zona hitam. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, sudah selesai. Terima kasih ibu, sehat selalu. Oke, Bisa berapa detik?